Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Miskum. Kali ini Miskum akan membahas tentang penyakit jantung koroner dan cara pencegahannya. Sebelum Miskum melanjutkan penjelasan Miskum, jangan lupa like and subscribe. Seperti kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner adalah merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, bahkan di Indonesia. Kenapa? Karena penyakit ini disebabkan akibat tidak berfungsinya jantung kita untuk memompa darah, untuk mengalirkan darah kita yang berisi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Jadi berkurangnya atau berhentinya aliran darah ke seluruh tubuh kita mengakibatkan kematian pada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga akan timbul atau muncul yang namanya nyeri dada yang biasa kita kenal dengan serangan jantung atau angina. Nah, serangan jantung angin atau angina ini terjadi karena makanan yang dibutuhkan oleh otot jantung kita tidak terpenuhi, sehingga jantung kita tidak bisa memompa secara maksimal, dan ini terjadi baik sementara ataupun menetap. Kemudian nyeri dada yang terjadi pada penderita penyakit jantung, nah itu biasanya ditandai seperti ada beban berat yang ada di dalam dadanya sebelah kiri, dan biasanya di rongga bagian sebelah kiri, bagian dada bagian dalam ini akan terasa nyeri bahkan sampai ke pundak, kemudian berasa sampai ke lengan, ke leher, bahkan ke punggung juga, dan juga sampai ke rahang. Dan nyeri dada ini dirasakan bagi penderita atau ciri-ciri yang mengalami bagi penderita penyakit jantung koroner. Ini adalah merupakan ciri-ciri yang biasa dialami. Kemudian ada juga ciri lain, yaitu seperti sesak nafas, kemudian jantungnya berdebar-debar, kemudian juga bisa pusing, mual, bahkan mengalami kelemahan yang begitu lemah sampai menimbulkan keringat dingin pada tubuh kita. Nah, kemudian nyeri dada ini tidak hanya terjadi pada saat baik kita istirahat maupun kita bekerja. Nah, karena nyeri dada ini kalau terjadi pada saat kita sedang beristirahat, itu berarti tingkat atau frekuensi keparahan penyakit jantung kita itu semakin meningkat pada saat kita melakukan aktivitas atau bekerja. Dan nyeri dada ini juga bisa ditimbulkan akibat tidak hanya karena penyakit serangan jantung, tetapi bisa juga disebabkan karena akibat misalnya ada gangguan otot pada tubuh kita, dan juga ada gangguan pencernaan bagian atas tubuh kita. Nah, bagaimana kita membedakannya? Tentunya untuk lebih jelasnya kita bisa mengkonsultasikan kepada dokter, tetapi kita bisa juga mengetahui dengan cara misalnya untuk yang gangguan otot, kita bisa mendeteksi dengan cara mengangkat rongga otot yang ada pada dada kita, kemudian mengangkat tangan kita, maka akan berasa otot kita itu sakit. Nah, itu berarti ada gangguan pada otot kita. Nah, kemudian bagaimana untuk mendeteksi yang gangguan pencernaan? Karena di gangguan pencernaan ini juga ada sesak nafasnya juga. Kalau sampai misalnya di lambung kita itu mengembang karena terisi udara atau yang namanya kembung, sehingga kita merasakan sesak nafas juga. Nah, untuk mengetahui atau mendeteksi bahwa itu adalah akibat dari pencernaan bagian atas yang mengalami gangguan, kita bisa menekan bagian kiri bawah perut kita, yaitu iga kiri kita, kemudian kita tekan. Kalau itu terasa sakit, maka ini adalah merupakan indikasi kita mengalami gangguan pencernaan. Tetapi seperti yang Miskum bilang tadi, untuk lebih jelasnya, untuk membedakan apakah ini termasuk ciri daripada sesak nafas yang ditimbulkan akibat jantung kita, ataukah otot kita, ataukah pencernaan bagian atas kita, lebih baiknya dikonsultasikan kepada dokter. Kemudian untuk
yang berisiko kena penyakit jantung. Ini sebenarnya yang sering berisiko itu adalah pada pria usia 40 tahun ke atas yang mempunyai riwayat yaitu mengalami beberapa penyakit seperti diabetes yang tidak terkendali, kemudian kolesterol yang tinggi, hipertensi, suka marah-marah atau mengalami stres yang cukup berat. Nah, kemudian biasanya juga mengalami stres yang cukup berat. Nah, ini juga berisiko untuk mengalami gangguan pada penyakit serangan jantung. Nah, kemudian di sini bagaimana cara mengatasinya? Tentunya kita harus mengatur pola makan dan pola hidup yang sehat. Untuk pola makan kita Worldwide Synergy itu menawarkan ada namanya produk untuk detox tubuh kita. Nah, produk Smart Detox itu difungsikan untuk membantu menormalkan fungsi tubuh kita agar terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit atau berbagai gangguan kesehatan. Karena apa? Fungsi daripada Smart Detox itu adalah membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, membersihkannya, kemudian mengganti sel-sel yang rusak dengan harapan tidak ada penyakit-penyakit yang kita alami. Nah, kemudian ada juga produk sinergi yang lebih khusus untuk mengatasi jantung kita, yaitu dengan menggunakan yang namanya ProRG 9 Plus. Kita bisa mengkonsumsinya pada saat sebelum tidur dan setelah tidur. Jadi sehari 2 kali. Kenapa kita harus mengkonsumsi ini? Karena fungsinya sangat bagus sekali untuk memperlancar pembuluh darah kita sehingga aliran darah yang ada di dalam tubuh kita bisa mengalir ke seluruh tubuh kita yang bisa menyehatkan dan tentunya bisa memberikan nutrisi dan oksigen yang merata ke dalam seluruh tubuh kita. Mungkin itu saja sharing dari Miskum. Jangan lupa nantikan sharing-sharing Miskum berikutnya tentang produk-produk sinergi yang lain dan beberapa tips atau pencegahan untuk menjaga kesehatan kita. Itu saja dari Miskum. Bagaimana untuk order produk ini? Bisa menghubungi Miskum langsung di 081285289693. Dan nantinya seperti biasa barang akan dikirim dari kantor pusat Sinergi Jakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.